Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertambahnya usia, mau tidak mau harus kita akui, ada beberapa kemampuan tubuh yang menurun. Tulang, struktur otot, dan daya ingat menurun seiring bertambahnya usia. Tetapi apakah kita harus menyerah dengan keadaan tersebut? Tidak. Bersepeda adalah salah satu latihan terbaik untuk tubuh yang menua. Bersepeda akan menjaga kesehatan sistem kardiovaskular dan kesehatan mental kita. Tetapi ada hal yang paling penting yang harus kita jaga, yaitu kemampuan kognisi, daya ingat. Penurunan kognisi terkadang menjadi biang keladi. Emosi yang tidak stabil, lupa menaruh barang bisa menjadi pemicu emosi yang akan berdampak pada kesehatan fisik, tekanan darah naik, dan lain-lain. Nah, bagaimana bersepeda bisa meningkatkan kemampuan kognisi kita? Setidaknya mengurangi laju penurunan. Mari kita bahas. Penyebab penurunan kemampuan kognisi. Bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, cenderung mengalami penurunan beberapa fungsi seiring bertambahnya usia, terutama penurunan kecepatan pemrosesan, memori, dan penalaran. Kemampuan kognitif tersebut tidak bergantung kepada pengalaman, pengulangan, atau seberapa banyak ilmu yang kita pelajari sebelumnya. Tetapi kemampuan tersebut terkait dengan koneksi antara neuron di otak. Dalam otak kita ada materi yang disebut gray matter yang mengandung sebagian besar sel saraf otak yang bertanggung jawab dalam kontrol otot dan persepsi sensorik seperti melihat dan mendengar, memori, emosi, ucapan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Seiring bertambahnya usia, volume gray matter akan berkurang secara bertahap. Walaupun kita memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki penyakit Alzheimer atau demensia. Nah, bagaimana mencegah agar pengurangan volume gray matter ini tidak melaju dengan cepat? Bersepeda dan kesehatan otak. Tidak harus bersepeda seperti pesepeda profesional. Bersepeda rekreasi di akhir pekan juga dapat menurunkan laju penyusutan volume gray matter. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical and Diagnostic Research, para ilmuwan melaporkan bahwa orang yang melakukan olahraga stabil selama 30 menit dengan sepeda stasioner lebih mampu mengingat sesuatu, menggunakan penalaran, dan menyusun strategi setelah berolahraga. Sebuah artikel BMG Geriatrics melaporkan bahwa pada individu yang menua, latihan aerobik dapat meningkatkan gray matter dan white matter, terutama di daerah otak yang bertanggung jawab untuk fungsi kontrol eksekutif dan memori. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan neuron yang membantu kita mempertahankan kemampuan untuk belajar. Psikologi Today menjelaskan bahwa white matter penting untuk menghubungkan berbagai area otak. Komunikasi yang kuat antar neuron membantu pembelajaran dan pemrosesan mental. Mempertahankan white matter membantu menjaga kemampuan kita untuk berpikir cepat. Cara lain agar bersepeda dapat mencegah penurunan kognitif adalah dengan meningkatkan kadar faktor neurotropik yang diturunkan dari otak atau Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Protein BDNF membantu melindungi otak dari kerusakan. Penurunan kadar BDNF telah dikaitkan dengan hilangnya memori dan fungsi kognitif umum pada orang lanjut usia.
Para ilmuwan menemukan bahwa orang dengan Alzheimer dan demensia memiliki tingkat BDNF yang lebih rendah dibanding individu tanpa kondisi tersebut. Menurut para ahli, kadar BDNF dipengaruhi oleh nutrisi, metabolisme, dan stres. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan metabolisme dan membantu mengurangi stres. Dalam sebuah penelitian, pasien dengan depresi memiliki tingkat hormon stres yang lebih rendah setelah bersepeda stasioner hanya selama 15 menit. Bersepeda di luar ruangan akan jauh lebih menurunkan tingkat stres dibandingkan bersepeda di dalam ruangan. Faktor lingkungan yang hijau, rimbun, dan udara yang segar akan meningkatkan mood pesepeda, sehingga akan lebih menurunkan tingkat stres pesepeda. Semua jenis olahraga intensitas sedang akan meningkatkan aliran darah ke otak. Cukup berjalan kaki selama 30 hingga 55 menit sehari beberapa kali seminggu dapat meningkatkan aliran darah hingga 15%. Namun, pada kebanyakan kita yang berusia 50 tahun ke atas, khususnya yang tidak terbiasa olahraga dari muda, sering bermasalah dengan persendian, khususnya lutut. Bersepeda menjadi alternatif terbaik bagi kita dengan dampak yang lebih rendah. Tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Cukup bersepeda sebentar saja sudah dapat membantu otak kita mendapatkan oksigen dan nutrisi lain yang dibutuhkannya. Sebuah studi tahun 2014 yang menggunakan teknologi pemindaian otak menemukan bahwa aliran darah meningkat selama latihan dan turun ke tingkat dasar setelah pesepeda menghentikan aktivitas. Ini menunjukkan bahwa bersepeda secara berkala sepanjang hari dapat membantu kekuatan otak orang dewasa lanjut usia, lebih dari sekadar melakukan satu kali perjalanan jauh. Jadi, bersepeda bisa menjadi olahraga yang ideal untuk orang tua. Bila kondisi tidak memungkinkan untuk bersepeda di luar ruang, kita bisa bersepeda di dalam ruang menggunakan sepeda stasioner tanpa mengkhawatirkan keseimbangan dan keamanan. Bagi yang bermasalah dengan keseimbangan, sepeda telentang atau recumbent mungkin menjadi alternatif yang lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.